Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Makrifatunizan dari Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan awal mediasi perceraian. Nah, tugas di sini saya sebagai pihak netral, saya tidak akan memihak kepada salah satu dari bapak atau ibu dalam posisi menghakimi. Dan saya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara ini. Peran saya murni di sini untuk menjembatani komunikasi dan membantu Bapak Ibu dalam mencari solusi yang terbaik. Nah, sebelum itu kita mengetahui bahwa masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hubungan pernikahan bisa langsung putus hanya dengan pernyataan lisan, pisah rumah bertahun-tahun atau lewat surat pernyataan di atas materai. Secara hukum di Indonesia, anggapan tersebut keliru. Perlu diketahui, perceraian itu adalah putusnya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan keputusan dari lembaga pengadilan. Artinya, selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, status Anda secara administrasi di negara masih dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah. Nah, hukum di Indonesia membagi pengajuan perceraian ini menjadi dua jenis, tergantung siapa yang mendaftarkannya. Yang pertama, cerai gugat. Istilah hukum jika di pihak istri yang berinisiatif mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dan yang kedua, cerai talak, yaitu istilah hukum jika pihak suami yang mengajukan permohonan agar pengadilan mengizinkannya menjatuhkan talak kepada istrinya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, perlu disampaikan tujuan dari mediasi ini sesuai dengan aturan hukum kita. Mediasi itu adalah upaya wajib untuk memberikan kesempatan kepada bapak ataupun ibu guna menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara damai dan kekeluargaan. Fokus utama kita tentu saja adalah mengupayakan rukun kembali. Namun jika memang perpisahan tetap menjadi pilihan terakhir yang tidak bisa dihindari. Mediasi ini bertujuan agar perpisahan tersebut dapat disepakati secara baik-baik, damai, tanpa menyisakan permusuhan, terutama jika ada hal-hal penting seperti masa depan dan hak asuh dari anak-anak. Nah, aturan dari mediasi agar prosesnya berjalan lancar dan kondusif, ada beberapa aturan dasar yang wajib disepakati dan dipatuhi bersama. Yang pertama itu saling menghormati. Kita berbicara harus secara bergantian. Ketika salah satu pihak berbicara, pihak yang lain diharapkan untuk mendengarkan tanpa memotong. Nanti pasti akan ada waktunya masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu yang kedua, kerahasiaan. Segala yang ada di dalam ruangan ini, apa-apa yang kita bahas, baik bapak atau ibu sampaikan, di sini tidak akan digunakan sebagai alat bukti jika perkara ini berlanjut ke persidangan. Jadi silahkan bicara dengan jujur dan terbuka. Lalu yang ketiga, adanya komunikasi yang baik. Mohon untuk tidak menggunakan kata-kata yang menyerang atau menghina ataupun bernada tinggi. Kita di sini untuk mencari solusi, bukan untuk berdebat siapa yang benar ataupun yang salah. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan elektronik. Nah, di sini untuk bapak atau ibu agar menonaktifkan atau mengubah ponsel ke mode getar agar tidak mengganggu fokus kita. Nah, terkait pelaksanaan mediasi, proses ini akan berjalan beberapa tahap. Adapun yang pertama yaitu kita akan melakukan pertemuan bersama seperti sekarang ini, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu secara bergantian untuk menyampaikan pandangan atau duduk perkaranya. Yang kedua, jika diperlukan saya bisa melakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah atau empat mata secara pribadi dengan bapak saja atau dengan ibu saja. Yang ini gunanya agar bapak atau ibu bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak nyaman disampaikan di depan pasangan. Nah, yang kedua, jika diperlukan yang ketiga, jika kita berhasil mencapai kesepakatan, baik kesepakatan untuk rukun kembali atau kesepakatan mengenai akibat perceraian seperti hak asuh anak ataupun nafkah, maka kita akan meluangkannya dalam kesepakatan perdamaian yang tertulis. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu, apakah aturan main dan teknis mediasi ini dapat dipahami dan disepakati? Jika sudah disepakati, maka akan kita mulai prosesnya. Demikian penjelasan saya terkait untuk tahapan awal dari mediasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.